Oke, teman-teman, hari ini kita akan melakukan office hour. Tujuannya adalah office hour ini bisa menjadi ruang tanya jawab diskusi untuk menolong peserta mendalami materi SYK. Ya, jadi teman-teman, tujuannya adalah untuk berdiskusi materi SYK. Jangan bertanya hal yang lain yang di luar SYK ya, supaya kita bisa efektif. Kemudian selama berdiskusi ini saya akan menjadi fasilitator atau menjadi moderator. Jadi Bapak Ibu semuanya yang harus aktif berinteraksi. Bapak Ibu boleh bertanya atau juga boleh menjawab pertanyaan dari peserta yang bertanya. Jadi teman-teman harus aktif berinteraksi. Semuanya, termasuk saya, termasuk para moderator, juga semuanya boleh aktif memberi pertanyaan atau juga memberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Gitu ya. Teman-teman, seperti tadi yang sudah diumumkan, waktunya 1 jam, jadi dari jam 3 sampai jam 4. Semoga bisa efektif sehingga kita bisa menggunakan waktu sebanyak mungkin. Gitu ya. Oke, saya kira itu saja pengumuman dari saya. Ini ada cukup banyak peserta yang sudah hadir untuk bisa memberikan pertanyaan dan juga memberikan jawaban. Saya akan memberikan kesempatan untuk 2 peserta memberikan pertanyaan. Ya, teman-teman yang akan memberikan pertanyaan silakan raise hand. Ya, 2 pertanyaan. Oke, Pak Anil. Satu lagi. Moderator, fasilitator juga boleh. Fasilitator diskusi. Ada pertanyaan yang mau diajukan? Ya, ada Bu. Bisa. Ada. Oke, 2 ya. Jadi Pak Anil 1, kemudian 2 dari Roma. Oke, Pak Anil, silahkan open audio, Pak. Silahkan bertanya. Oke Bu, sebetulnya tidak persis bertanya, tapi saya sebetulnya melihat dinamika diskusi, khususnya tentang diskusi tentang anak Allah dan Allah anak. Kemarin itu diskusinya bahwa anak Allah dijelaskan semua di dalam materi. Bahwa pernyataan Yesus sebagai anak Allah itu tertulis secara eksplisit di dalam Alkitab gitu. Sedangkan Allah anak itu tidak. Sebetulnya perdebatannya bukan pada apakah Allah anak itu tertulis di dalam Alkitab seperti anak Allah yang merupakan gelar yang diberikan kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah gitu ya. Tapi di situ penjelasannya adalah bahwa yang Allah anak adalah formulasi teologis yang dirumuskan oleh bapak-bapak gereja yang sebelumnya pernah kita diskusikan. Secara eksplisit tidak dituliskan, tetapi secara implisit itu ada bahwa Allah anak dan anak Allah sebetulnya menunjuk pada Yesus Kristus, 2 pribadi yang tidak berbeda. Nah, itu yang penegasan bahwa tidak semua yang tidak tertulis di Alkitab itu tidak dengan sendirinya tidak memiliki dasar teologis. Betul. Nah, itu saja. Lalu yang kedua yang saya ingin tanyakan sebetulnya begini. Salah satu kesaksian Yesus sebagai anak Allah itu konfirmasinya adalah setan-setan sendiri mengakui. Nah, dan pada waktu setan-setan itu, roh-roh jahat itu menyatakan, Yesus meminta itu untuk diam. Ya, Yesus memerintahkan roh jahat itu untuk diam waktu Matius itu. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah kesaksian tentang Yesus Kristus, anak Allah, dari roh-roh jahat ini bisa dipertanggungjawabkan ya? Karena kita tahu roh jahat itu adalah akar kebohongan dan sebagainya. Kesaksiannya apakah dianggap sebagai valid gitu ya? Sedangkan kesaksian yang lain oke lah. Tapi roh-roh jahat menyatakan bahwa Yesus anak Allah, dan itu seringkali dipakai argumentasi orang Kristen juga bahwa roh jahat pun tahu Yesus adalah anak Allah. Nah, apakah kesaksian dari sesuatu yang tidak benar itu dianggap sebagai sesuatu yang valid? Itu saja Bu, makasih. Oke, terima kasih Pak Anil. Jadi teman-teman ada 2 pertanyaan. Satu pertanyaan tentang anak Allah dan Allah anak. Kemudian yang kedua tentang kesaksian setan tentang anak Allah. Ya, oke. Kita akan mulai dulu yang pertama ya. Menurut teman-teman gimana nih tentang istilah Allah anak dan anak Allah? Yang anak Allah tadi Pak Anil sudah menjelaskan itu ada tertulis jelas di dalam Alkitab, jadi cukup jelas gitu. Tetapi tentang kata Allah anak, menurut teman-teman gimana?
sama nggak dengan Allah anak dan dengan anak Allah? Ayo silakan, silakan teman-teman semua open audio juga nggak apa-apa ya. Cuma nanti Ya, ngomong satu persatu. iya. Ada? Boleh, Bu Boleh Yulia. Ibu. Mari silakan Bu Lina. Eh, Kalau menurut saya Allah anak dan anak Allah itu sama sih merujuk pada satu pribadi Tuhan Yesus. Karena saya ingat yang di Matius 28 ayat 19-20 waktu Amanat Agung itu kan ditulis baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Nah, itu jadi saya pikir Allah Anak maupun anak Allah itu adalah merujuk pada satu pribadi Tuhan Yesus. Itu Bu Thank Yulia. you. Thank you Bu Lina. Ada teman-teman yang lain yang ingin menjawab? Ini Pak Sujono akan menanggapi atau memberi pertanyaan baru. Kalau menanggapi boleh Pak. Menanggapi, Bu. Silahkan. Menurut pendapat saya, sebenarnya penekanannya aja sih. Kalau anak Allah itu lebih menekankan hubungan Yesus dengan Bapaknya gitu. Dan kalau Allah anak itu lebih menekankan keilahian Yesus sebagai Allah. Itu aja dan lebih bicara masalah teologis sih, Bu. Menurut saya. Iya. Gitu aja. Ya, tadi Pak Anil sempat juga membahas tentang masalah istilah ya. Tidak selalu istilah yang kita pakai sekarang secara teologis itu memiliki apa? Memiliki apa namanya? Penyebutan yang spesial atau penyebutan yang literal gitu ya di dalam Alkitab. Sama juga dengan Tritunggal ya. Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab, tapi bukan berarti kita tidak percaya. Dan istilah dari Allah Anak itu seringkali juga menyangkut dengan Tritunggal karena Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ya. Ya. Ada yang ingin menjawab lain? Saya kira tadi Pak Anil sendiri sudah sedikit menjelaskan sendiri jawabannya. Dan tadi Pak Sujono juga sudah menjelaskan dan Ibu Lina juga mengiyakan bahwa itu memang pribadi yang sama dan bisa dipakai dua-duanya ya. Hanya referensinya aja. Betul. Bu, kalau boleh menanggapi sedikit, Bu Oh, Yulia, silakan Selin. kalau saya sih bilang, kalau secara pertama perbedaannya ya jelas penyebutannya berbeda. Tapi kalau secara kedudukan itu sama. Ya. Maksudnya Allah Bapa dan ya Allah Anak itu cuma menunjukkan karena kan Yesus acuannya menurut saya sih dari yang ketika kita bilang Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia begitu ya. 100% Allah dan 100% manusia. Jadi disebut anak dan bapak itu sebenarnya menunjukkan kedekatan relasi antara anak dengan bapak begitu. Jadi kalau masalah kuasa iya, jadi itu hanya mempermudah kita untuk memahami sebenarnya kalau secara keseluruhannya sama saja, Bu. Ya. Ya, saya kira kita semua setuju ya, itu hal yang sama, tinggal kita mereferensinya kemana gitu ya. Kalau itu sebagai hubungan, mungkin lebih tepat kalau itu anak Allah ya. Tapi secara arti teologis, Allah anak itu merefer ke jabatan dia sebagai salah satu dari Allah Tritunggal. Bukan jabatannya, tapi salah satu bagian di dalam Allah Tritunggal ya, penyebutan itu. Itu ada pendapat yang lain? Kalau tidak, kita bisa move on. Bisa ya? Oke, tadi pertanyaan Pak Anil. Pak Anil mungkin mau memberikan tanggapan. Kalau tidak, mungkin bisa masuk yang kedua ya Pak ya? Iya, saya Bu Yulia. Oh ya, gimana Pak? Ini dari Biak nih, dari Papua. Ya, mari Pak Ya, Engel. pertama saya berterima kasih untuk kelas ini memperkaya pemahaman kita. Saya sadar betul bahwa doktrin tentang kristologi dan lainnya itu perlu sekali untuk kita yang masih awam ini. Jadi Ya, kita tidak hanya sekedar melayani di jemaat, tapi kita juga harus tahu dasar-dasarnya. Dan itu tidak salah. Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya, apa dasar percayanya, apa dasar imannya begitu. Ya, itu pertama saya berterima kasih. Kedua,
memang yang disampaikan oleh rekan kita itu penting sekali supaya kita tidak salah untuk menyampaikan kepada orang lain atau jemaat sekalipun yang meminta pertanggungjawaban gitu. Ya, bagi Ya, saya eh, Allah Bapa, Allah Anak, seperti yang kita percayai itu mereka satu adanya gitu. Ya, satu adanya. Jadi saya percaya Allah yang hadir di dalam daging manusia, tubuh manusia itu Allah yang sama gitu. ya, Eh, Oleh karena dia hadir di dunia, dia merendahkan dirinya dalam kasihnya yang kekal itu. Dia ingin membawa kita dan menunjukkan bagaimana kita menghormati dia sendiri. ya, Begitu. Jadi sikap teladan Yesus itu sebenarnya mencerminkan keteladanan yang sesungguhnya sebagai apa umat yang percaya bagaimana kita menghormati Tuhan itu yang kedua. Lalu yang ketiga dalam Yohanes 14 ayat 6 ya, ketika Yesus menyatakan bahwa aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Sesungguhnya kehadiran Allah di dalam tubuh Yesus Kristus di dalam daging itu memberikan kita pola yang baru, bagaimana hidup berkenan kepada Allah. Jadi kalau sampai hari ini kita masih dikaburkan dengan soal Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, Kudus, jangan sampai itu menjauhkan kita dari esensi ya. untuk memahami bahwa sesungguhnya itu adalah Allah yang satu yang kita percayai. Terima kasih, Bu Yuli. Ya, oke, terima kasih banyak Pak ya untuk penjelasannya. Oke, ini sorry, saya tanya untuk staf Sabda ya. Siapa yang menulis pertanyaan ke moderator ya? Tolong dong. Ya, oke. Apakah Mei ataukah Roma? Ya, nanti saya bisa tulis, Bu. Oke, tolong tulis pertanyaan Pak Anil ya supaya ada rekor. Ya. Oke, pertanyaan Pak Anil yang kedua. Saya agak lupa tadi. Tentang Ya, apa ya? ya, jadi pengakuan bahwa Yesus anak Allah, salah satu yang dipakai Oh, referensi setan. Ya, ya, ya. pengakuan dari Sorry, setan. sorry. Apakah bisa Hilap. valid apa yang Ya, dikatakan itu valid gitu? ya. Oke. Teman-teman gimana nih pertanyaan Pak Anil? Tentang kesaksian setan bahwa Yesus adalah anak Allah, apakah itu bisa kita terima sebagai satu kesaksian yang sahih? Pak Sujono, silakan Pak. Teman-teman yang lain juga boleh angkat tangan ya, bukan hanya Pak Sujono saja. Oke, mari Ya, Pak Sujono. kalau menurut pendapat saya, dari sisi setan itu tidak mungkin bisa berbohong karena di hadapan Allah dia sudah mengetahui. Jadi tidak percuma. Maksudnya kalau dia berbohong kan pasti dia ketahuan gitu. Jadi ya pasti nggak bisa, Bu, gitu. Justru itu Pak, saya kira itu pertanyaan Pak Anil. Kan setan itu terkenal bohong gitu. Kok kali ini kita percaya sama setan gitu maksudnya? Gitu ya Pak Anil ya? Ya, setan itu kan bapak dari segala dusta kan. Kenapa kita percaya gitu dan kita masukkan menjadi salah satu referensi. Kalau kita delete pun tidak mengurangi bahwa Yesus anak Allah kok. Ya, Maksud gitu Pak saya itu, Sujono. maksud saya itu kalau dia itu eh, berbohong, berarti kan dia itu kan ketahuan bohongnya gitu loh waktu Tuhan Yesus di hadapan Tuhan Yesus kan ketahuan bohongnya gitu loh, Bu. Ya, ya. Ya, itu salah satu apa? Salah satu referensi yang cukup baik ya, karena Pak Sujono melihat kan ada Yesus gitu ya. Kalaupun setan itu bohong, kan ada Yesus. Yesus pasti tahu itu salah atau tidak salah. Tapi ada satu kalimat yang tadi Pak Anil sempat spill sedikit ya, bahwa Tuhan Yesus menyuruh mereka diam. Ya, meminta Nah dia. itu ya untuk meminta setan untuk diam waktu setan memberikan kesaksian tentang Yesus atau bahkan ya Saya memberikan ya saya gimana khawatir Pak? saja, Bu. Saya khawatir saja kalau kita mengambil referensi dari kesaksian setan. Setan ini bisa menyerupai apa saja, bahkan bisa menyerupai malaikat terang gitu. Jadi Ya, kenapa kita menjadikan rujukan? Karena rujukannya banyak yang lebih valid daripada kita mengambil rujukan dari pengakuan setan tentang Yesus anak Allah. Banyak kali yang rujukan yang bisa kita lebih pegang. Gitu.
supaya Oke. diskusinya lanjut saja Ya. dulu. Selin gimana? Ada tanggapan tentang ini? Sedikit Silakan. ya Bu, sedikit saya menanggapi kalau menurut yang saya yakini, kenapa itu jadi referensi yang penting? Sebenarnya kan kita tahu ya setan itu dia pengen menjadi sama seperti Allah dan pengen menjadi Allah gitu. Lalu tapi ketika setan saja mengakui bahwa Yesus adalah Allah gitulah intinya, itu berarti eh, kalau menurut saya menganggapnya bahwa emang segitu besarnya lah kuasa Allah gitu. Terlalu besar kuasa Allah sampai iblis pun atau setan pun mengakui itu gitu. Kalau kita tidak mengakui berarti ya kita nggak tahu masuk golongan apa gitu ya Bu ya. Ya itu sih sederhananya begitu. Sebenarnya kalau pengakuan itu cuma memperkaya kita aja, berarti iblis aja mengakui, berarti kuasanya Kristus atau kuasanya Allah tuh besar sekali untuk kita. Begitu sih Bu kalau yang saya yakini ya. Ya, teman-teman yang lain boleh silakan ikut menanggapi ya, tapi saya menangkap dari apa yang dikatakan oleh Selin ya. Kalau yang memberikan pengakuan itu semua orang yang percaya kepada Yesus, ya tidak ada, Biasa aja. Iya, ya tidak ada betul. keseimbangan. Tapi kalau itu Betul. yang memberikan kesaksian adalah orang yang memusuhi Yesus, maka itu menjadi satu keseimbangan. Jadi kesaksian ini menjadi valid, Pak, justru karena yang mengatakan iya itu bukan hanya orang yang setuju atau orang yang suka dengan Yesus, tapi yang tidak suka pun mengakui gitu ya. Jadi Betul. saya kira Itu maksudnya. saya kira itu menjadi satu keseimbangan. Justru kesaksian yang orang yang tidak percaya itu penting, Pak. Dan setan tadi seperti yang dikatakan Pak Sujono, ada Kristus di situ. Dia nggak mungkin semena-mena akan bohong gitu. Apalagi bohong untuk kebaikan orang lain. Kayaknya bukan karakter setan deh. Bohong untuk kebaikan orang lain. Dia kalau bohong untuk bukan gitu ya, bukan untuk bukan untuk meneguhkan apa yang sudah dilihat di dalam Kristus. Oke, terima kasih untuk 2 pertanyaan dari Pak Anil. Oke, Roma ingin memberikan pertanyaannya. Silakan, satu aja ya. Iya, ini mungkin pertanyaan yang cukup banyak juga ingin ditanyakan, tapi mungkin nggak kesampaian di kelas gitu ya. Kalau kita lihat di Alkitab kan Yesus terakhir sebelum dia usia 12 tahun ketika dia berbicara dengan ahli Taurat gitu. Nah, 12 sampai 30 tahun itu atau mungkin masa kecil Yesus itu tidak tertulis di dalam Alkitab. Kenapa? Ya, thank you. Oke, saya ingin menerima satu pertanyaan lagi dari peserta yang lain, bukan dari Pak Anil ya, tapi yang belum bertanya. Adakah satu lagi? Ya, silakan Pak. Mari, silakan open. Teman-teman semua open audio, oke ya? Ya, mari Pak. Nama saya Winandi. Ya, mari Pak Winandi. Ini saya bicara mengenai kesetaraan. Ada beberapa tulisan itu yang mengkategorikannya seperti ini. Kesetaraan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ada dalam kuasa keilahian. Tetapi tidak untuk ketundukan. Jadi ada beberapa ayat yang menunjang, yaitu masalah Roh Kudus tunduk kepada Bapa dan Anak. Anak tunduk kepada Bapa. Seperti itu. Saya tidak bisa menampilkan ayatnya, soalnya ini saya pakai handphone. Iya, nggak apa-apa, Pak. Iya, ada di grup WA. Nah, itu. Jadi ya, ada yang namanya tunduk ya. Aduh, Bapak agak putus-putus di tempat ya. Putus-putus. Oh, iya. Halo. Ya, Halo? agak putus-putus. Bapak bisa ringkaskan secara singkat pertanyaannya saja, Pak. Ya, pertanyaannya adalah antara di dalam kesetaraan itu antara kuasa keilahian dan ketundukan. Ya. Jadi yang setara itu kuasa ilahinya, tapi dalam ketundukan tidak. Roh Kudus tunduk kepada Bapa dan Anak. Anak tunduk kepada Bapa. Ya. Ya, itu Bu. Ya, jadi kesetaraan keilahian, tetapi ketundukan tidak setara gitu maksudnya. Iya. Oke.
Oke, yang pertama dulu ya dari pertanyaan tentang masa kecil Tuhan Yesus tidak tercatat di Alkitab, kenapa? Silakan teman-teman, silakan angkat tangan dan memberikan jawaban atau langsung aja open audio. Ya, Pak Gard. Silakan Pak. Ya, makasih Bu. Ya. Saya pernah diajarkan, cuma saya lupa catatannya di mana. Tapi intinya kenapa di Gospel tuh di Injil tuh tidak ditulis secara komplit sejarah kehidupan Yesus, karena memang ciri khas biografi pada zaman itu memang seperti itu. Mereka tidak menulis secara detail kehidupan anak-anak dan sebagainya. Yang dicatat yang terpenting adalah apa yang mereka achieve selama hidupnya. Seperti gitu, Ibu. Jadi yang saya bisa sampaikan menurut pendapat saya. Oke, terima kasih Pak Gard. Ada pendapat yang lain selain Selin? Selin tunggu dulu ya Selin. Ya. Teman-teman yang lain belum soalnya. Saya mungkin mau memberi pendapat Silakan. Bu. Ya, silakan Bu Yuniati. Itu yang saya ini pernah dengar aja, saya juga dari mana ya. Jadi masa umur 12 tahun sampai umur 30 tahun itu bagi bangsa Israel itu mereka masa belajar gitu. Jadi masa untuk mereka belajar penuh tentang Taurat Tuhan itu. Nah, makanya biasanya nggak ditulis, tapi pada saat itu memang Tuhan Yesus sedang belajar, itu aja. Gitu, oke. Ya, silakan. Sudah ada dua pendapat teman-teman. Ada yang setuju, boleh tidak setuju, atau menambahkan yang baru. Ada yang boleh saya bicara sedikit aja? Oke, Kalau saya melihatnya begini, memang di satu sisi sih, kalau kita ngomong begitu ya, ngapain diceritain dari 13 sampai sebelum 30 ya, nambah-nambahin ketebalan dari Alkitab ya, atau penulis Gospel gitu ya. Tapi kalau menurut saya benar juga yang tadi kata catatan sejarah bahwa Yesus sedang belajar. Hal ini didukung oleh dari Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Ini kan menunjukkan bahwa dalam peristiwa hidup 13 sampai sebelum 30 tahun itu pasti Yesus sedang hidup di dalam satu kehidupan yang pertumbuhan itu bertambah besar, tumbuh secara fisik, bertambah hikmat, tumbuh secara rohani, begitu, dan besarnya itu ya terus bertambah-tambah begitu dalam hikmat dan makin dikasih oleh Allah dan manusia, berarti juga kehidupan kesaksiannya sebagai seorang anak dari umur 13 sampai 29 sebelum 30 menjadi 30 itu kan menjadi tahun yang namanya tahun seorang boleh tampil menjadi pimpin ya atau guru. Ya, dia ternyata memang udah cukup lah kesaksian dari si Lukas ini. Ya memang dia disukai oleh sesamanya. Ya. Tapi belum akhirnya kita menduga-duga. Pertanyaan, Akhirnya Bu. kita harus menarik sejarah begitu. Oh ya, dia sedang belajar ini, sedang belajar itu. Ya silahkan begitu. Tapi catatan Lukas ini cukup jelas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Orang dia lagi belajar kok, ngapain kita singgung-singgung bagaimana dia belajar begitu. Jadi jawabannya tidak penting gitu Bu untuk dituliskan? Saya pikir tidak terlalu penting ya karena masa-masa belajar itu kan, kecuali Oke. zaman dulu ada tropi kalau ada anak dia ada lomba ini lomba itu gitu, ada catatan sejarahnya, jadi kayak anak zaman sekarang lah ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Rohana. Selin, silakan yang terakhir. Menanggapi yang Pak Gard tadi sampaikan, sebetulnya menyambung Bu. Ya, Kalau silakan. menurut saya, Alkitab itu bukan buku sejarah ya. Kalau buku sejarah akan mencatat semuanya secara kronologis. Tapi kalau Alkitab itu adalah peristiwa-peristiwa penting. Kenapa umur 12 ini jadi penting? Karena menurut tradisi zaman dulu, kalau yang saya tahu, umur 13 itu seorang anak laki-laki, apalagi dia anak sulung, akan dibawa kepada bait Allah begitu ya. Dan Yusuf membawa anaknya yang sulung ini setahun lebih awal malah justru gitu. Jadi ini peristiwa yang penting bahwa akil baliknya di situ gitu. Jadi catatan lainnya bukannya tidak penting, tapi ya tidak terlalu penting karena dia bukan buku sejarah. Kita cek jawabannya Bu. Ya, terima kasih. Jadi dari 4 yang sudah menjawab, saya berikan kesimpulan ya bahwa
Alkitab itu bukan catatan history dari kecil sampai besar, tetapi secara khusus kita melihat hal-hal penting yang menyoroti kehidupan Tuhan Yesus. Jadi ya kalau dibilang penting tidak penting itu relatif ya, tetapi yang jelas apa yang dicatat oleh Matius, Markus, Lukas itu adalah hal-hal yang memang menjadi misi utama kenapa Yesus datang. Jadi bukan hal-hal yang tidak menjadi misi utamanya kan bukan untuk memperlihatkan bahwa dia belajar, enggak kan? Tapi misi dia untuk datang ke dunia adalah untuk menebus dosa manusia. Jadi fokus kepada pemberitaan itu. Jadi bukan tentang masa kecilnya, gitu ya. Mungkin itu cukup saya kira. Oke. Pertanyaan dari Pak Winandi. Pak Winandi. Ya, oke. Ada teman-teman yang mau menjawab pertanyaan Pak Winandi? Pertanyaannya gimana ya tadi? Ya, jadi ada kesetaraan di dalam keilahian Kristus, tapi tidak ada kesetaraan dalam penundukan. Artinya tidak pernah dicatat bahwa Allah Bapa tunduk kepada Yesus atau Allah Bapa tunduk kepada Roh, tapi kebalikannya. Yesus tunduk kepada Allah, Roh Kudus tunduk kepada Allah dan kepada Kristus ada, tetapi enggak kebalikannya. Kenapa? Atau setuju enggak? Silakan. Jadi Ibu Yuniati, ya. Jadi di sini ini memang mengacu pada ketritunggalan Allah itu sendiri ya. Jadi masing-masing itu memiliki peran sendiri-sendiri seperti itu. Jadi meskipun tetap Allah satu tapi dengan peran yang berbeda kayak gitu. Jadi masalah ketertundukan itu saya kira tetap sama, ada ketertundukan di situ. Jadi tidak istilahnya seperti begini. Jadi misalnya Allah Bapa dia tahu berperan untuk misalnya dia sebagai pencipta atau sebagai dia mengatur untuk waktunya seperti itu. Nah, Tuhan Yesus dia yang menyelamatkan. Kemudian dia juga nanti sebagai hakim. Jadi di situ kemudian Roh Kudus juga sendiri dia yang akan menolong untuk orang percaya. Jadi itu perannya masing-masing dan mereka nggak saling istilahnya nggak saling Jadi mereka tetap pada perannya itu, jadi ketertundukannya ya di situ, ketaatnya di situ. Jadi nggak istilahnya mengambil peran yang lain begitu. Jadi seperti itu. Terima kasih Bu Niniati. Ada teman-teman lain yang ingin menjawab juga masalah ini? Siapa saja? Silakan. Saya Bu Yuli. Ada yang. Sebentar, ini siapa ini? Bu Lina. Bu Lina. Ya. Oke, Bu Lina habis itu Pak Engel ya. Oke. Kalau saya sependapat dengan Bu Yuniati tadi bahwa istilah ketundukan itu kok kayak apa ya? Kayak sesuatu bagi saya sih kayak sesuatu yang negatif gitu ya. Dalam artian bahwa Allah Anak, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu kan dalam Tritunggal itu kan ada kesetaraan dan mereka itu memiliki satu hubungan yang harmonis, mereka memiliki satu persekutuan yang harmonis sehingga kerjasama lah istilahnya seperti itu. Seperti Bu Yuniati tadi bilang tadi ada bagian peran-peran mereka. Jadi kalau dibilang kan Bapak merencanakan gitu kan, terus anak yang melaksanakan seperti itu kan, berarti kan bukan masalah anak itu tunduk kepada Bapak, tetapi kan lebih rencana Allah itu harus terjadi seperti apa yang sudah Allah rencanakan, gitu sih Bu. Ya, oke, terima kasih Bu Lina. Pak Engel. Saya punya pandangan yang berbeda ya. Menurut saya begini. Yang dimaksud Pak Engel tadi tentang ketundukan, itu menurut saya juga bukan sesuatu yang negatif. Ketundukan itu
itu juga bagian dari relasi sendiri itu. Dan relasi antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus itu adalah relasi yang harmonis. Jadi ketundukannya bukan ketundukan dominasi, tetapi ketundukan dalam komunikasi dan relasi. Jadi kalau disebut ketundukan pun itu tidak apa-apa, karena apa? Inkarnasi adalah bagian dari pelaksanaan ketaatan sang Bilang anak. Bunda ya, bilang tunggu dulu. Ya. Ya. Jadi pertanyaan tadi bahwa Ya, jadi bukan untuk dipertentangkan ya Pak, tapi untuk konfirmasi saja. Ketundukannya tadi bahwa Ya. ketundukan tidak ada istilah hierarki di sini. Menurut saya tidak ada hierarki, tetapi adalah pada relasi dan komunikasi. Karena di dalam Allah Tritunggal tidak ada hierarki, yang ada komunikasi. Oke, terima kasih banyak Pak Anil. Tadi Pak Engel masih mau Iya Bu Yulia. Oh tidak. Oke. Ada Bu. Oh silakan. Ya. Baik, saya terima kasih buat teman-teman yang udah menjawab, itu menambah referensi ya, wawasan buat kita semua. Iya, bagi saya Allah yang transenden itu sulit untuk kita pahami. Teologi sebenarnya membantu kita dalam sisi ilmu untuk berpikir lurus sebenarnya. Tapi sesungguhnya kita tidak bisa membatasi Allah, mengkotak-kotakan Allah, apalagi memisah-misahkan Allah. Itu sangat naif dan bagi saya sulit memahami Allah. Jadi bagi saya mengenai Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, seperti jawaban tadi dari teman yang baru selesai, itu menunjukkan apa itu hubungan ya. Jadi bagaimana cara kita menghormati Allah, demikian cara kita menghormati hierarki yang ada di bumi gitu. Kalau kita bisa menghormati orang tua kita di rumah, itu berarti kita dapat itu mengajar kita untuk bisa menghormati Allah yang transenden gitu. Ya. Terima kasih Bu Yulia. Ya, terima kasih Pak Engel untuk tambahannya. Jadi teman-teman, saya kira yang dijawab oleh teman-teman sudah lengkap ya, dari Pak Anil, dari Bu Lina, dan yang lain. Ya, saya kira pertanyaan Pak siapa? Winandi. Pak Winandi. Ya. Itu tadi mungkin masalahnya memang bukan untuk mempertentangkan ya, tetapi memang ada hierarki yang berbeda di dalam ketundukan karena peran dan karena tugas masing-masing. Kalau tugasnya memimpin ya nggak mungkin dia akan melakukan sebaliknya, karena penundukan itu bergantung kepada peran yang dibawakan atau peran yang diberikan gitu ya. Saya kira itu cukup jelas. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Suratman Arifin. Ada pengajaran yang salah mengenai Yesus yang mengajarkan bahwa Yesus terdiri dari dua pribadi yang terpisah, yang satu ilahi dan yang satu manusia, bukannya satu pribadi dengan dua natur, bukannya satu pribadi dengan dua natur. Bagaimana kita menanggapi hal ini dan apa bahayanya tentang pengajaran tersebut? Oke, mungkin satu ini dulu ya. Gimana teman-teman? Apakah ini pengajaran yang betul? Bahwa Yesus terdiri dari dua pribadi yang terpisah, satu ilahi dan satu manusia, bukan satu pribadi dengan dua natur. Saudara, Salah. pilih yang mana? Siapa? Roma mau jawab? Karena tadi kedengaran soalnya suaramu. Ya, mute Terbuka kalau audionya. Iya, sebenarnya tentang ajaran ini kan bukan hal yang baru ya. Maksudnya kalau kita belajar sejarah, zaman lalu pun ada bidat juga yang bilang kalau dia itu terpisah gitu. Tapi kalau kita lihat fakta-fakta Alkitab, sebenarnya di Alkitab sudah sangat banyak ngomongin bahwa Yesus itu satu pribadi dengan dua natur yang ada. Dia ilahi, dia juga manusia gitu. Makanya bahayanya pengajaran ini kalau kita nggak benar-benar melihat bagaimana sisi pribadi Yesus sebagai penebus, tetapi dia juga menjalankan misinya melalui inkarnasi gitu, menjadi manusia sama seperti kita yang kemarin juga sudah banyak dibahas di dalam kelas kayak gitu. Jadi ya pengajaran ini akan sangat bahaya kalau belum bisa mengerti keilahian Yesus dan juga kemanusiaan Yesus yang punya dua natur tapi satu pribadi. ya. Nah, ini yang belum dijawab adalah apa bahayanya itu. Oke, teman-teman yang lain silakan open audio kalau mau menjawab. Apa bahayanya kalau kita mempercayai bahwa Yesus itu
dua pribadi, bukan satu pribadi dengan dua natur. Silakan. Ada yang mau menjawab? Ini ada Pak Ferdinand, ada Ibu Juanita, ada Pak Winandi, ada Pak Edisoni, Ibu Tini. Ayo silakan angkat tangan dan boleh menjawab atau open audio langsung. Saya coba menjawab. Ibu Tini, oke, silakan Ibu Tini. Ya. Iya, saya kalau ada berita bahwa Yesus atau ada cerita Yesus adalah memiliki dua natur Allah dan manusia yang dua pribadi yang berbeda, itu akan semakin membingungkan. Jadi sedangkan Yesus sebagai satu pribadi, meskipun Allah yang jadi manusia aja, sulit buat orang bisa mempercayai bahwa Yesus itu Allah. Apalagi diceritain jadi dua natur. Otomatis orang akan bisa membanding-bandingkan bahayanya. Dan ada orang yang akan memilih bahwa ngapain menganggap Yesus itu Allah. Ya artinya semakin complicated lah orang akan menganggap Yesus itu sebagai Allah semakin sulit. Padahal sekalipun dia 100% manusia, dia adalah 100% Allah. Nah itu yang menurut saya tidak mudah, akan makin sulit menjelaskan atau membawakan berita Injil bahwa Yesus adalah Allah dan satu-satunya juru selamat. Itu aja sih. Ya. Oke, mungkin Bu Tini sedikit salah paham kali ya. Yang dimaksud Pak Suratman itu Yesus tuh punya dua pribadi, bukan satu pribadi yang punya dua natur. Ya. Dua pribadi. Ya. Ya. Kalau gitu, ya menurut Yesus, saya prinsip menurut Ibu Tini, Tuhan Yesus itu satu pribadi atau dua pribadi? satu pribadi, dia pribadi Satu, Allah. betul. Pribadi Yesus Kristus, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Betul. Satu pribadi ya, Bu. Ya, Ya, jadi dua pribadi. Kalau dijadiin dua pribadi apa nggak makin bingung? Sorry kalau Oh gitu. kalimatnya Oke. Terima kasih Ibu Tini untuk memperjelas saja. Oke, teman-teman yang lain. Apa bahayanya kalau kita mempercayai Yesus punya dua pribadi, satu Allah, jadi satu manusia? Berarti itu kepribadian ganda gitu ya. Jadi seperti penyakit nanti. Iya kali Bu. Ya, jadi Ibu percaya yang mana Bu Yuniati? Oh iya, percaya Yesus satu pribadi. Dengan dua natur. Iya. Kalau dua natur Ibu nggak masalah. Satu Allah dan satu manusia. Ada dalam satu pribadi. Ya. Betul. Oke, terima kasih. Yang lain? Menanggapi, Silakan Ibu Juanita. kalau menurut saya betul. Jadi Tuhan Yesus itu satu pribadi di antara dari tiga pribadi Allah, ya kan? Ya. Pribadi yang kedua. Sementara dia mempunyai sifat yang 100% Allah, 100% manusia itu. Ya. Yang menurut pendapat saya seperti itu. Ya. Ya, jadi dua natur ini bukan 50-50 ya, tapi 100% and 100%. Ada orang pikir dua natur itu karena satu pribadi dua natur itu 50% manusia, 50% Allah. Tidak seperti itu. Tapi 100% manusia, ya. Jadi sebenarnya dua natur yang penuh ya harusnya Pak Suratman mungkin perlu lebih tepat lagi adalah punya dua natur penuh sebagai manusia dan sebagai Allah, bukan dua natur saja yang separuh-separuh. Ya. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau menjawab apa bahayanya? Ya, kalau boleh ya Bu ya. Ya. Ya, kalau bahayanya kita akan nanti bisa dipertanyakan terkait keselamatan yang diberikan Kristus. Nah itu nanti pribadi mana yang menyelamatkan? Itu kan jadi pertanyaan juga. Ya. Kalau nanti hanya pribadi Yesus sebagai manusia, apakah bisa sah? Apakah kalau memang benar-benar manusia kan berarti manusia sudah berdosa. Kalau ini naturnya hanya sebagai manusia. Kalau sebagai Allah saja, padahal penebusan harus ada manusia yang sempurna yang untuk menggantikan ini itu. Sempurna 100, maksudnya ini Allahnya juga, Yesus itu juga Allah sempurna dan manusia sempurna.
Apa Oh, bahayanya kalau itu dalam dua pribadi? ya, yang awal tadi berarti keselamatannya itu Yesus yang mana yang menyelamatkan manusia itu kan jadi kebingungan juga. Terus tadi terkait terkait Tritunggalan itu kan tadi pasti membingungkan juga. Itu aduh, Tritunggal aja masih susah untuk memahami, banyak orang susah memahami, bahkan kita aja untuk paham secara penuh saja belum bisa, apalagi ini Ya, dua lagi ditambah dua pribadi lagi. Nah, ini nanti jadi eh, empat ya, pribadi Allah jadi empat ya nantinya. Jadi kan ya, doktrin-doktrin ya. akan tambah doktrin-doktrin akan tambah meleset jauh dan akhirnya banyak penyesatan sih menurut saya ketika Ya, hal itu terjadi. ya, yang jelas tidak ada bukti di dalam Alkitab bahwa dia punya Betul, dua pribadi ya, tetapi betul. satu pribadi. Setuju. Ya, salah satu bahaya juga kalau kalau dia pribadi manusia, kalau dia karena dia juga tidak berdosa karena dia sepenuhnya manusia, tetapi dia tidak mungkin akan bangkit kalau dia bukan Allah. Oh, iya. Ya, ya, oke. Saya kira itu cukup menjawab. Oke, ini Saya kira ini yang Bu, sorry Bu, saya sorry kira ya, kagak sebetulnya pertanyaan muncul bahwa seolah-olah Yesus ada 50% tadi, itu karena pemahaman tentang yang 100% Allah dan 100% manusia ya, itu juga belum jelas. ya, Sehingga betul, karena belum jelas, sehingga dipilihlah yang lebih mudah 50% 50%. Nah, ya, itu tidak menggambarkan, tapi tantangan kita adalah justru menjelaskan 100% dan 100% dalam satu pribadi. Karena dengan menjelaskan 100% dan 100% itu dalam satu pribadi, berarti kalau dikalkulasi numerik itu 200%. ya, ya, 200%. Nah, ini juga tantangan bagi kita untuk menjelaskan supaya totalitas keilahian Yesus dalam 100% Allah dan 100% manusia itu dinyatakan dalam dukungan-dukungan yang tidak menunjukkan bahwa dia ada satu pribadi dengan dua sifat. ya, Nah, jadi ya, itu menurut saya tantangan kita justru di situ sih, bukan membantah yang 50% itu muncul pasti karena 100% dan 100% belum untuk ya, dipahami. ya. Kalau sama-sama untuk rasio pemahaman rasio pasti akan lebih mudah yang 50% ya Pak ya. Secara rasio. Tetapi Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Jadi memang tidak ada cara mudah untuk menjelaskan kecuali kita membaca Alkitab dengan baik-baik dan juga mengerti seluruh seluruh kepenuhan doktrin itu sehingga kita bisa melihat dari berbagai sisi. Nah, kesulitan dari kita mengerti sebagian sehingga ketika kita mencoba memahami dengan penuh, kita masih kurang untuk bisa mengerti dengan lebih baik lagi. Tapi pelan-pelan tidak apa-apa Bapak Ibu, kita harus mempelajarinya. Sekalipun itu membingungkan, sekalipun itu tidak masuk akal, tetapi Alkitab mengatakan demikian. Dan itu kita harus melihat dari perspektif iman bahwa ya, Yesus pasti adalah manusia yang tidak berdosa dan dia pasti juga Allah yang bisa menyelamatkan. Kalau tidak, maka tidak mungkin kita akan mendapatkan dua hal yang sangat penting ini secara terpisah gitu ya. Ya. Oke, kita masih ada waktu untuk satu pertanyaan atau dua pertanyaan lagi. Apakah ada pertanyaan? Teman-teman silakan angkat tangan untuk pertanyaan. Oke, Pak Sujono, pertanyaan ya Pak ya? Iya, Bu. Ya. Kalau nggak salah, Bu Yulia pernah menjelaskan bahwa lahir baru itu dikerjakan oleh Firman ya, Bu ya. Ya. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana peran Roh Kudus dan peran Bapa? Apakah Bapa juga berperan dalam hal ini? Kalau Roh Kudus setahu saya ada di Yohanes berapa ya? 10:38 kalau nggak salah ya. Saya lupa. Saya pernah baca cuma lupa saya. Ya, ini karena pertanyaan diberikan ke saya, jadi kayaknya saya yang harus jawab ya. Ya, makasih Bu. Ya, terima kasih Pak Sujono. Sebenarnya semua ikut ambil bagian.
keselamatan itu dikerjakan secara penuh oleh Allah Tritunggal. Jadi tiga-tiganya ikut ambil bagian, Pak. Allah yang merencanakan keselamatan, Yesus yang melaksanakannya, kemudian Roh Kudus yang mengkonfirmasikannya atau yang mengaktifasi kelahiran baru. Nah, kenapa saya mengatakan keselamatan itu karena firman? Karena ada di dalam Roma 1 ayat 16, Pak. Bahwa firman itu punya kuasa untuk menyelamatkan. Jadi orang harus dengar firman, dan ketika mendengar firman, maka Roh Kudus akan mengaktifasikan itu sebagai satu kebenaran. Jadi dua-duanya, Pak, enggak salah satu. Itu bekerja secara bersama-sama. Dan firman itu adalah Kristus sendiri. Jadi ketika firman itu disampaikan kepada seseorang, maka itu akan menghidupkan rohnya. Sehingga Roh Kudus akan mengaktifasikan itu menjadi satu tindakan. Dia akan akan percaya kepada firman itu, dan dia akan mengakui dosa-dosanya dan selanjutnya. Jadi Roh Kudus yang mengaktifasikan ketika firman itu diterima oleh seseorang. Gitu kira-kira Pak Sujono? Tadi tolong diulangi lagi Bu. Kalau yang Bapak peranannya sebagai apa Bu? Oh, Bapak yang merencanakan keselamatan. Jadi kalau boleh ditarik lagi ke belakang ya Pak ya, semua orang yang diselamatkan ini sudah tercatat di dalam buku kehidupan Kristus, dan Allah lah yang memilih siapa yang diselamatkan. Jadi Itu dia yang merencanakan keselamatan. Yang di Efesus itu ya Bu ya? Ya. Ayatnya. Oke, Efesus Terima kasih, 8. Bu. Ya. Iya, oke. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi teman-teman, masih ada waktu nih untuk bertanya lagi. Silakan angkat tangan atau open audio. Mungkin peserta yang belum menjawab silakan, masih ada Ibu Hana, Ibu Kesia, Ibu Lilianti, Ibu Lydia, Ibu Ruth juga silakan bisa menjawab juga Bu. Bertanya atau ya bertanya. Silakan, ada? Ayo teman-teman. Nggak ada pertanyaan. Teman-teman udah pinter semuanya dong kalau gitu. Ibu Ruth, Ibu Rohana, ada pertanyaan? Ibu Lina? Ibu Lina sudah menjawab tapi belum bertanya, Bu. Saya mau bertanya, Bu. Oh, Lydia. siapa ini? Lydia. Ibu Lydia, Bu. Ibu Lydia. Lydia. Ya, Oke, Ibu Lydia ya. dulu, nanti terus habis itu Ibu Lina ya. Silakan Ibu. Ya, ada yang bilang ya bahwa keselamatan itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi sekalipun kita sudah menginjili, kalau itu nggak ditentukan diselamatkan, itu nggak akan terima Yesus. Ada yang bilang seperti itu, Bu. Ibu siapa nih tadi? Ibu Lydia. Lydia. Ini Ya. kayaknya out of topic ya Bu ya. Ini bukan doktrin keselamatan, tapi ini doktrin Yesus Kristus. Mungkin gitu. lain Iya, kali ya Bu, kalau kita membicarakan tentang doktrin keselamatan. Iya. gitu. Soalnya Ya. nanti kalau enggak jadi OOT. Saya senang sekali sebenarnya pertanyaannya bagus ya Bu ya. Ya, Iya, tapi karena ini ya out of topic. keselamatan dalam Yesus Kristus maksudnya gitu. Nggak akan menerima gitu katanya. Ya, tapi itu lebih ke doktrin keselamatan Bu, karena nanti melebar kemana-mana. Iya. Baik. Sorry ya Bu ya. Ya, Iya, Ibu iya. Lina. Ya, nanti kalau pertanyaan saya nggak sesuai, tolong dikasih tahu ya, Bu. Lah, Ibu belum bertanya kok. Silakan Nah, bertanya dulu. ini tentang kisah Yesus disalib. Maksudnya sisinya. Kenapa ada? Nah, memang di Yesaya kan sudah dinubuatkan bahwa dia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Tetapi terhitung itu kan bisa sebenarnya kan bisa di kanan, bisa di kiri gitu. Kenapa? Tapi itu di tengah. Apakah itu ada apa ya? Ada arti teologi sendiri buat kita gitu loh. Gitu, Bu. Pertanyaan yang cukup menarik. Oke, teman-teman silakan menjawab kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib di tengah-tengah, ditempatkan di tengah-tengah, tidak di kiri dan tidak di kanan. Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Pak Winadi. Ya, istilahnya kalau Tuhan Yesus di sebelah kiri atau di sebelah kanan, melihat dari peristiwanya tidak ada pembandingnya. Jadi penjahat yang kiri
Jahat yang di sebelah kanan, yang mengingkari, sama yang menerima. Jadi istilahnya seperti itu. Nanti kalau Gitu ya. Tuhan Yesus, Jadi ya, tidak ada arti simbolis apapun ya, Pak. kemungkinannya seperti itu, Pak. Atau Oke. simbolis ya di tengah ya Tuhan Yesus lebih tinggi daripada kedua penjahat yang di sebelah sebelahnya. Itu kan gambar-gambar, Pak. Ya. Ya. Oke. Ya, silakan. Ya. Tapi menarik. Silakan teman-teman yang lain. Ada yang punya jawaban? Ayo, silakan. Saya coba menjawab Bu Yulia. Silakan Ibu Tini. Ya. Iya. Saya ini ya entah salah entah benar ya. Kalau Tuhan Yesus dikelompokkan atau dianggap sekelompok dengan para pemberontak atau para penjahat, yang paling pas ya ditaruh di tengah. Artinya ya di kirinya ya penjahat, ya di kanannya ya penjahat. Kalau di Jadi pinggir kata-kata di antara itu literal ya, Bu ya. Di antara. sederhana, itu pemahaman sederhana saya supaya komplit tuh kiri kanannya aja penjahat. Lah kalau kita berada di tengah-tengah penjahat, orang akan menilai kita ini penjahat. Oke. Itu Ya. fakta sejarah, Ibu. Kan itu Oke, ada kalau janji Ibu Rohana satu. ada jawaban. Iya, itu fakta sejarah. 1, 2, 3. Bisa nanti di kanan, bisa di kiri, atau bisa di tengah. Terserah yang naruhnya di mana begitu. Oh gitu, berarti tidak ada arti apapun. Kayaknya enggak deh, kan itu 1, 2, 3. Bisa 3, 2, 1. Bisa 2, 1, 3. Macam-macam. Tidak Pak, tidak Bu. Semua yang terjadi di dalam kehidupan Kristus itu ada artinya. Saya kira itu bukan satu kebetulan, kebetulan dia ditaruh di dua. Saya kira ada arti teologisnya. Ayo teman-teman yang lain, silakan memberikan jawaban. Saya mungkin mau mencoba menjawab. Bu Hana, ya silakan. Ya, jadi mungkin berada di tengah-tengah karena kan salib itu kan jadi memang benar-benar center dengan Allah dan dengan manusia, itu senternya itu di Tuhan gitu, Tuhan Yesus. Jadi memang benar-benar mempunyai peran yang sangat penting ya untuk pemulihan hubungan. Nah, pentingnya apa? Ya sebagai kan satu-satunya jalan dan sebagai korban yang memang satu-satunya gitu kan. Makanya di center itu tadi gitu. Ya, oke. Thank you Bu Hana. Ya, ini ada Pak Gad yang angkat tangan. Silakan Pak, open audio. Habis itu Pak Sujono ya. Iya Bu, makasih. Ya, silakan saya Pak. percaya setuju dengan Ibu bahwa tidak ada yang kebetulan, tidak ada kebetulan di Alkitab itu. Ya, jadi saya percaya apa yang Yesus terima itu adalah kebalikan dari yang seharusnya kita terima. Jadi Yesus sengaja disalib di tengah-tengah para penjahat supaya kita hidupnya tidak mengalami hal yang seperti beliau alami. Beliau yang sehat dibikin jadi sakit, beliau yang mati muda supaya kita umurnya panjang dan sebagainya. Gitu sih Bu, ada arti teologis ya kalau menurut saya. Oh gitu ya. Oke Pak Sujono, silakan Pak. Itu pengenapan dari nubuatan Yesaya 53:12 Bu. Amin. Ya. Mau dibacakan atau Bapak belum ada Alkitab? Atau seingatnya saja nggak apa-apa? Ya, karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Atau mau saya baca seluruhnya? Atau? Ada kata-kata yang membuat kita. Oke, saya baca seluruhnya aja ya. Oh iya, boleh. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, ia berdosa untuk pemberontak-pemberontak. Menanggung dosa itu. Jadi disalib itu menanggung dosa. Toh. Di tengah-tengah, Pak? Ya, di antara pemberontak-pemberontak itu. Oh, kata di antara itu ya. Jadi harus di tengah-tengah karena di antara. Ya, saya kira ini maaf ya karena waktu tinggal 2 menit lagi. Sebenarnya ada arti teologis yang lebih dalam Bapak Ibu. Kalau saudara melihat kenapa Kristus ada di tengah. Saudara lihat 2 penjahat itu, yang satu terima Yesus, yang satu menolak Yesus.
Tuhan ada di tengah-tengah untuk memberikan kebebasan bagi orang untuk memilih atau untuk mempercayai Dia. Yang satu menolak, yang satu menerima. Dan Tuhan selalu ada di antara mereka, di antara orang-orang yang menolak dan juga yang menerima Dia. Itu kira-kira? Ya. Tinggal 1 menit. Apakah masih ada atau ini sudah cukup? Saya mau bertanya, Bu. Oh, bertanya Bu Hana. Silakan Bu. Ini terakhir ya. Saya mau bertanya begini. Kenapa ya Tuhan Yesus itu melarang para murid dan orang-orang yang sudah disembuhkan dalam beberapa cerita, melarang untuk mengungkapkan identitasnya Dia? Seperti yang waktu orang di Gerasa itu kan maksudnya jangan ngomong gitu loh. Dan juga waktu Petrus murid-muridnya ngomong siapakah aku menurut engkau Mesias gitu kan. Tapi itu kan tidak boleh ngomong gitu loh. Kenapa ya? Oke, silakan teman-teman semuanya. Kenapa Karena Yesus belum saatnya, Bu. Simpel sekali. Belum saatnya, Ibu. Karena itu sudah tertulis juga di Alkitab ya. Yesus sendiri berkata itu belum saatnya. Ya, sudah terjawab ya Bu Hana ya? Atau ada teman-teman lain yang mau menjawab lain? Ada yang mau menjawab lain? Setuju? Setuju ya, belum saatnya. Oke, terima kasih banyak. Bapak Ibu sudah tepat jam 4, saya harus mengakhiri acara tanya jawab ini. Kalau boleh saya tanya, Bapak Ibu, kira-kira acara seperti office hour ini penting nggak untuk Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti? Penting. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Ya, bisa berinteraksi gitu, secara yang di luar pertanyaan-pertanyaan. Kenapa? Yang di luar pertanyaan, Ibu Hana ya? Ya, yang lain? Untuk Ibu Lydia? Sangat penting, Bu. Satu, banyak sekali sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dalam Alkitab itu. Jadi untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan kita semakin memahami dan mengasihi Tuhan. Gitu. Ya, oke. Ibu Lina? Kalau lewat chat itu rasanya terbatas, Bu. Tapi kalau lewat kita bertatap muka seperti ini, itu kan bisa menjabarkan dengan lebih jelas gitu. Ya, dan nggak semua pertanyaan ditanyakan di kelas ya Bu ya? Ya. Ya, oke. Ya, teman-teman semoga setiap ada acara kelas MLC, kami akan terus membuka untuk kelas office hour, supaya Bapak Ibu bisa punya momen untuk bisa bertemu dan juga bisa saling bertanya. Selain membuka wawasan yang lebih luas, juga kita ini seperti persekutuan ya, kita melihat satu persekutuan secara digital di antara kita, sehingga kita boleh melihat kekayaan, bukan kekayaan firman Tuhan lagi, tapi kekayaan kita iman yang sudah ditanamkan Tuhan di dalam diri kita masing-masing ini kan sebagian-sebagian ya, karena kita kan terbatas gitu. Tetapi ketika kita ada di persekutuan orang-orang percaya, maka ketika kita mengungkapkan, kita boleh diperkaya oleh teman-teman yang lain gitu ya. Jadi iman kita juga menjadi semakin kaya. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada sore hari ini. Nanti Bapak Ibu akan terus melanjutkan diskusi ya. Nanti akan ada pengumuman-pengumuman yang ada di kelas besar dan juga di kelas diskusi. Bapak Ibu semuanya nanti akan kembali ke diskusi lewat WA sampai besok selesai, dan hari Rabu nanti kita akan melakukan penutupan, dan di dalam penutupan nanti akan ada evaluasi terhadap pertanyaan-pertanyaan. Jadi kenapa tadi Mas Bima juga memberikan penjelasan kalau bisa itu pertanyaan-pertanyaan diajukan hari ini itu di luar diskusi, karena nanti di dalam diskusi hari Rabu kita akan menjelaskan lagi juga mengevaluasi tentang jawaban di dalam pertanyaan diskusi. Jadi ini boleh menambah lebih kaya lagi. Ya, oke, terima kasih banyak.